Masih semangat kan untuk belajar tentang administrasi umum? Nah, di sini di bab ke-8, 9 itu mengenai tata layout kantor. Nah, buat tahu aja nih kalau kalian sudah baca-baca modul yang dari Bu Ratna, pasti kalian lihat di situ ada beberapa asas dari tata layout kantor, dan ada juga nih jenis-jenis tata layout kantor. Tapi di video ini Bu Ratna akan sedikit mengulas gimana sih tata layout kantor Google yang kata orang-orang yang bekerja di sana, kantor Google tuh asik banget kayak gitu. Nah, ini Bu Ratna sedikit mengutip dari website yang nanti Bu Ratna cantumin ya nama websitenya kalau misalkan kalian nanti mau lihat-lihat lebih lanjut lagi gimana sih kantor Google sebenarnya. Sebenarnya kalau kalian mau cari searching itu banyak banget contoh-contohnya, tapi di video ini Bu Ratna akan sedikit menjelaskan. Nah, di kantor Google sendiri, kenapa sih orang-orang tertarik ke kantor Google? Karena menurut pimpinannya, kantor Google itu berada di wilayah Indonesia bagian Jakarta. Di jalan apa ya, sebentar Bu Ratna lihat. Nah, di Jakarta, daerah Jakarta Selatan, dia punya gedung sendiri sejak tahun 2017. Kalau tahun-tahun sebelumnya Google masih ikut gedung yang ada di Jakarta, tapi sejak tahun 2017 nih Google itu sudah mendirikan satu gedung sendiri khusus untuk Google. Nah, pimpinan Google kenapa ketika ditanya nih konsepnya kenapa sih seperti itu, ternyata ada kata-kata dari Bapak Rudi Ramawi selaku country head untuk Google di Indonesia. Itu bilang kalau ada racikan rahasia bagi karyawan kami, yaitu menghilangkan batasan sehingga karyawan dapat fokus melakukan hal-hal yang mereka sukai di dalam maupun di luar pekerjaan. Nah, di sini nih udah terlihat jelas ya bahwa konsep kantor Google sendiri itu terbuka. Biar apa? Biar karyawannya yang bekerja di Google itu bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Jadi tidak terbatas dalam suatu hal. Nah, nanti Bu Ratna tunjukin nih salah satu gambar Google, cuma depannya doang ya, cuma tulisan Google gitu doang. Nah, habis itu di kantor Google sendiri itu memiliki jenis ukuran meja yang hampir sama untuk meja kerjanya ya, itu hampir sama. Karena apa? Karena kita lihat di situ biar tidak ada batasan antara atasan maupun bawahan, jadi semua sama boleh memberikan ide-idenya seperti itu. Terus mereka bekerja tidak hanya di tempat kerjanya aja, meja kerjanya aja, tapi di situ memang disediakan beberapa tempat di mana ketika mereka jenuh bekerja di meja kerjanya, mereka bisa kok di tempat-tempat lain untuk bekerja di lounge, di kafetarianya mungkin. Dan di sini ada yang unik dari kantor-kantor Google, yaitu dia memiliki nama-nama sendiri untuk tempat dia kayak tempat dia untuk meeting lah. Ada yang namanya alun-alun, pangkalan ojek deh, Gelora Asmara, Gudang Rejeki, dan lain-lain. Itu tempat-tempat untuk dia bisa dilihat di sini. Itu tempat-tempat untuk rapat biasanya. Kenapa dinamain hal-hal seperti itu? Ini untuk memancing orang sebenarnya, untuk memancing kalian dan Bu Ratna khususnya, karena Bu Ratna barusan searching kenapa dinamain seperti itu. Nggak ada hal khusus sebenarnya, tapi ketika dinamai dengan hal-hal unik, kita pasti refleks akan cari info itu. Otomatis kita akan buka Google juga. Baik di Google Chrome maupun di browser lainnya ya, tapi pasti kita akan cari kayak gitu. Nah, itu untuk mengenalkan orang, what is pangkalan ojek, apa itu sih Gelora Asmara, Gudang Rejeki, kayak gitu orang pasti akan penasaran. Nah, maka itu muncul deh nama-nama yang tadi disebutkan dipakai Google sebagai tempat meetingnya kayak gitu. Nah, di Google sendiri dia memiliki tempat diskusi atau lounge diskusi dan kafetaria yang disebut dengan warung Mbah Google. Bisa dilihat buat gambarnya. Di situ ada tulisan warung Mbah Google. Kalau kalian lihat di sini nih, di sebelah sini ada
kayak tempat-tempat kerupuk kayak gitu ya. Iya, namanya kafetaria ya. Itu nanti ada menunya, nanti akan muncul di situ. Ini pantry-nya. Jadi karyawan bebas untuk mengambil makanan dan minuman yang ada di situ karena sudah disediakan oleh Google sendiri. Nih, ini kalau ini lounge-nya atau tempat santainya kayak gitu. Ini bisa dilihat ada kayak sofa dengan gambar Google Chrome, terus ada meja, sebelah kirinya ada meja-mejanya, ada kursi yang memang benar-benar buat santai. Bu, kenapa sih gambarnya warnanya warna-warni banget, dan itu tuh kayak lantainya tuh nggak putih. Biasanya kantor-kantor kan ya warnanya stagnan, kemudian lantainya ya putih lah atau warna-warna krem gitu yang netral. Kenapa sih Bu dipilih warna-warni? Nah, ini juga jadi pertanyaan sebenarnya. Kenapa warna-warni? Balik lagi tadi ke kata-kata dari pimpinan Google di Indonesia bahwa mereka bebas untuk mengekspresikan. Warna itu kan contoh dari ekspresi, ya kan? Kamu misalkan bad mood warnanya hitam, kelabu, abu-abu kayak gitu. Ini bukan warna favorit ya, tapi maksudnya tergantung mood kita. Nah, diharapkan dengan warna-warni yang ada di kantor Google ini, moodnya itu juga akan lebih baik, mood karyawan sendiri kayak gitu. Jadinya makin penasaran otomatis nih. Oke. Terus itu kalau misalkan kantor Google. Nah, sebenarnya balik lagi ya, tipe atau jenis ruang tata layout kantor yang paling baik tuh yang mana, Bu? Kembali lagi ke masalah masing-masing atau isi dari masing-masing perusahaan. Mereka memerlukan apa, otomatis tata layout akan menyesuaikan. Seperti itu dari Bu Ratna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.